Allah Subhanahu wa taala diberkahi umur kita dan semoga ibadah puasa kita yang sudah sampai 14 hari diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan insya Allah juga Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau judulnya itu pakai bahasa Inggris sih tadi ya. Jadi kalau istilah dalam bahasa Indonesianya, ya manusia itu bisa lupa, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Karena efeknya bisa menjadi besar buat kita dan kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau kita mulai misalnya, manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk. Allah itu adalah makhluk yang paling unik. Makhluk yang punya ingatan luar biasa karena diberikan akal, diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga itu manusia yang kalau berasal dari akar katanya ya nasion itu lupa. Jadi manusia itu juga punya sifat pelupa. Karena punya sifat pelupa itu makanya manusia mudah kadang-kadang melupakan sesuatu yang terkadang prinsip juga bisa dia lupakan. Makanya ada satu ungkapan kan, al-insan ma'al khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu katanya kan. Jadi manusia itu, al-insan itu adalah ma'al khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau lupa itu ya macam-macam kan. Makanya tapi bersyukur juga kita punya sifat lupa itu. Kalau kita tidak diberikan sifat lupa itu oleh Allah, mungkin peristiwa-peristiwa masa lalu, masa kecil kita, peristiwa-peristiwa yang tidak enak, peristiwa yang buruk, peristiwa yang jahat, yang masih kita terus ingat akan mempengaruhi psikologis kita, akan mempengaruhi unsur-unsur kehidupan kita. Jadi kalau lupa itu istilahnya manusiawi lah. Cuma Allah mengingatkan, ada beberapa hal, minimal malam ini kita akan bahas 2 hal yang kita tidak boleh lupa. Yang Allah sendiri mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi lupa itu Allah berikan sarana kepada manusia. Makanya Allah itu kan innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebagai wadah. Kalau manusia itu lupa, kemudian dia akhirnya berbuat salah gara-gara lupanya itu, maka kemudian Allah menjadi Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun karena sifat lupanya manusia, gara-gara lupa kemudian manusia jadi salah, salah itu kemudian ingat lagi, bertobat kepada Allah, Allah Ghafur. Allah Maha Pengampun. Nah itu kira-kira. Jadi Allah juga sudah memberikan wadahnya, gitu kan. Tetapi Allah memperingatkan kepada kita, gitu. Nah malam ini kita coba akan diskusikan ini. Nggak boleh lupa semuanya. Kalau lupa semuanya nanti bukan manusia lagi namanya kan. Makanya Allah sendiri yang di dalam Al-Quran itu menyebut minimal ada 2 hal malam ini kita akan bicara. Ada yang tidak boleh kita lupakan, gitu kan. Nah, yang pertama itu yang ada di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat yang ke-59. Ayatnya ayat ke-19. Nah itu. Ada peserta yang mau bacain nggak itu? Kira-kira? Atau saya bacakan aja ya? Aku boleh, Pak Arif. Boleh. Aku bacain. Nah.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Jadi di situ disebut wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah atau lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Efeknya, dengan ya, sebabnya itu kan lupa kepada Allah. Maka efeknya adalah fa'ansahum anfusahum. Maka mereka akan lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, ini kan efeknya luar biasa. Jadi efek lupa sama Allah gitu kan, mereka akan lupa pada dirinya sendiri. Gitu. Kalau mereka sudah lupa dirinya sendiri, baik fisik maupun psikis, ini bakal sangat tidak berfaedah, tidak bermanfaat buat manusia. Itu. Jadi bagaimana melupakan Allah itu? Ya, melupakan Allah itu berarti meninggalkan Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak ingat akan peringatan-peringatan Allah, gitu kan? Apa yang diperintahkan Allah melalui Rasul, apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya lupa, hilang begitu saja. Maka fa'ansahum anfusahum, kata Allah. Bahaya ini buat manusia. Fa'ansahum anfusahum. Mereka semua akan lupa terhadap diri mereka sendiri. Nah itu, ya kan? Jadi mereka akan lupa pada diri mereka sendiri. Melupakannya gimana itu? Nah, lupanya itu, lihat lagi coba di surat apa namanya, Al-An'am. Al-An'am. Al-An'am ini surat yang ke-6. Ayatnya ayat yang ke-44. Di surat Al-An'am ayat yang ke-44. Coba ada yang bisa bacakan. Boleh artinya, boleh itunya ya. Artinya langsung ya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Nah, lihat. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka lupa akan Allah, berarti lupa akan peringatan-peringatan Allah, lupa terhadap jalan hidup, lupa terhadap apa yang diinginkan oleh Allah, lupa terhadap apa yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah itu semua, gitu kan, kepada mereka, itu Allah membukakan jalan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan kepada mereka, untuk mereka itu, abwaaba kulli syai'. Semua kesenangan. Dalam Islam disebut istidraj namanya. Jadi jangan dikira yang namanya kesenangan-kesenangan itu adalah bagian dari kerelaan atau keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat semua orang. Enggak. Kalau ada orang yang lupa kepada Allah, ada orang yang misalnya kalau di dalam Islam dia tidak mengamalkan rukun Islam, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Dalam puasa Ramadan ini boro-boro puasa misalnya kan, malah menghardik orang yang puasa atau kadang-kadang melecehkan orang yang berpuasa. Sebagai rukun Islam itu tadi, jangankan dia berpuasa misalnya, ada orang berpuasa pun dia ledek, kalau ada orang sholat bahkan dia ledek. Sekarang ini kan banyak nih kan, ada orang Islam yang banyak sekali sekarang melakukan pelecehan-pelecehan bahkan terhadap agamanya sendiri gitu. Beberapa media sosial saya lihat belakangan ini bahkan di bulan Ramadan ada yang melecehkan sholat, ada yang sholat sambil pakai TikTok, gitu kan? Nah ini orang yang kayak begini kan banyak nih. Kemarin kan sudah mulai diperiksa itu. Dia sholat, joget, pakai TikTok, gitu kan? Padahal ngakunya Muslim,
gitu. Nah, ini nasu. Nasu itu artinya lupa. Mazukiru, apa-apa yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harusnya mendirikan salat, dia harusnya menjalankan salat, menjaga agamanya, menjaga puasanya, menjaga kalau dia wajib zakat, dia harus membayar zakat, sedekah, tidak boleh menghina orang, tidak boleh berkata buruk, tidak boleh menghardik orang, tidak membenci orang, tidak iri, tidak dengki. Itu semua kan adalah perintah-perintah dan peringatan-peringatan dari Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini semua tidak dilakukan oleh mereka, kadang-kadang orang yang semacam ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dibuka semua pintu-pintu kenikmatan buat mereka. Ini jawaban dari kadang-kadang pertanyaan, itu kok banyak orang yang nggak sholat, banyak kok orang yang nggak puasa, tapi kaya di dunia. Tapi di dunia itu, wah, sugih. Di dunia itu malah jadi orang terpandang. Di dunia itu bahkan dia mungkin hartanya melebihi banyak orang. Gitu kan? Allah katakan ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dari mana saja. Jadi inilah yang namanya istidraj. Kalau orang Islam menyebutnya ini istidraj. Artinya Allah berikan kemewahan itu, Allah berikan kesenangan itu, Allah berikan keenakan itu semua untuk apa? Hatta idza farihu, kata Allah, sampai nanti satu ketika farihu, mereka tertawa terbahak-bahak, mereka kemudian melecehkan Al-Qur'an, mereka kemudian meledek-ledek yang namanya syariat Islam, mereka kemudian mengejek orang yang menjalankan syariat Islam, mengejek-ngejek orang yang beragama, mengejek orang yang sholat, mengejek orang yang puasa, mengejek orang yang melakukan sedekah dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Bima utu akhaznahum baghtatan. Maka satu saat nanti ketika mereka farihu, tertawa terbahak-bahak, bima utu akhaznahum baghtatan, maka kemudian sekonyong-konyong mereka akan ditimpakan musibah, ditimpakan yang namanya siksa, bencana. Fa'idhahum mublisun. Fa'idhahum mublisun. Nah ini kalau dalam kenyataan sehari-hari ada, mohon maaf, contoh misalnya ya, contoh yang bukan mau ini, kita hanya ingin mencoba mendeskripsikan saja bahwa ini Allah ini akan berbagai bentuknya. Ada orang misalnya kemarin Allah memberikan peringatan tentang penyakit. Sudah jauh-jauh hari soalnya tentang wabah itu Rasulullah juga sudah memberikan peringatan tentang penyakit, tentang wabah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang kayak begitu itu sudah ada dan sampai sekarang yang namanya wabah itu sudah menjadi perhatian gitu. Nah, kemarin ada orang yang memberikan peringatan bahwa yang namanya wabah corona, yang namanya wabah COVID-19 ini nggak boleh disebut main-main. Kita harus coba sikapi dengan cara yang sangat-sangat efektif. Jangan sampai kemudian kita sebagai satu bangsa ini tidak memberikan peringatan dini kepada manusia misalnya, kepada orang-orang di Indonesia. Ada satu orang yang mengatakan orang Indonesia nggak akan terkena COVID. Orang Indonesia itu sering makan nasi kucing, gitu kan? Makanya nggak akan mungkin terkena, gitu kan? Tapi akhirnya apa? Allah memberikan teguran keras sama dia. Dia sendiri yang kena, yang ngomong begitu. Gitu kan? Ada yang ngomong begitu, baru ngomong satu hari, Allah langsung besoknya ketika dia sambil tertawa-tawa kemudian, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Ketika dia tertawa-tawa, nggak akan kena lah. Orang Indonesia mah, kenapa? Oh, kan sering makan nasi kucing, gitu kan? Satu hari kemudian, orang itu positif COVID-19, gitu kan? Positif COVID-19 orang itu. Yang ngomong kemarinnya bilang nggak akan kena karena makan nasi kucing. Sering makan nasi kucing. Nauzubillah min dzalik, gitu kan? Nah, ada juga yang bilang, mohon maaf, itu di tayang-tayangan banyak itu kan di tayangan kan. Wah, mana nih yang nggak mungkin lah yang namanya corona. Kita kan di rumah.
ibadah, kita akan di ini, kita akan di sana, dan lain sebagainya. Tiba-tiba begitu diperiksa 100 orang semuanya terpapar corona. Padahal baru selesai ibadah. Nah, ini yang seperti ini namanya falamman nasu mazukkiru bihi. Ya kan? Kalau mereka melupakan Allah, merupakan peringatan-peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', mereka ketawa-tawa dulu, mereka seperti itu gitu kan. Maka setelah itunya nanti pada gilirannya kemudian mereka akhirnya terpapar sendiri. Itu Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang sama hambanya. Tapi kalau hambanya kelewatan, kalau hambanya ini, makhluk Allah yang unik ini, manusia ini kelewatan, sebenarnya Allah berikan peringatan terlebih dahulu. Kalau diperingati pun masih konyol juga, maka ya Allah akan turunkan azab. Gitu kan? Sama dengan kejadian nabi-nabi yang dahulu bersama dengan umatnya. Nabi-nabi yang dahulu, Nuh alaihi salam, Yunus alaihi salam, Salih alaihi salam, sampai Lut alaihi salam. Kita terkenal Nabi Nuh bagaimana tidak diperingatkan. Sampai anaknya pun kan diperingatkan. Sudahlah, kau bertakwa sama Allah. Ingat peringatan Allah. Kau jangan menentang Allah. Naik ke perahuku, kata Nuh. Ya kan? Apa kata anaknya Kan'an? Kan'an bilang, ya sudahlah, aku nanti akan naik ke gunung yang paling tinggi. Nggak mungkin air naik paling sampai ke gunung. Gunung kan paling tinggi, tiba-tiba air bah itu sampai ke gunung dan habis Kan'an itu. Nah itu contoh gitu kan. Atau Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam bahkan istrinya pun disapu oleh ajab. Gitu kan. Kenapa? Karena istri Nabi Lut alaihi salam termasuk orang yang melupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Lut alaihi salam, itu kan Lut alaihi salam itu kan sepupunya Ibrahim alaihi salam kan. Tempatnya letaknya bersebelahan saja dengan tempat tinggal Ibrahim alaihi salam. Sebelum malaikat itu memberikan azab, utusan dari Allah itu tadi ke Nabi Lut alaihi salam, mampir ke Nabi Ibrahim. Dia katakan, kenapa kami datang ke sini? Karena ingin memberikan azab. Karena umatnya Lut alaihi salam sudah berkali-kali diberi peringatan oleh Allah, bahkan melalui malaikat sekalipun, malah mereka kemudian lupa akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu pengaruhnya, gitu. Artinya pengaruh yang sangat besar sekali buat kehidupan kita. Sekarang musim corona begini juga, makanya jangan terlalu banyak macam-macam kita bicara, gitu. Bicara yang melecehkan agama. Terlalu banyak bicara hal-hal yang berkenaan dengan melecehkan syariat agama, gitu. Nah, yang sangat disayangkan memang bahwa di zaman dulu yang namanya Allah dan Rasul-Nya itu sudah memberikan perangkat untuk kita soal kehidupan di dunia ini. Bahkan soal wabah pun itu sudah pernah diberikan tahu. Dulu ada namanya wabah ta'un. Wabah ta'un itu dulu pernah terjadi di zaman para nabi, Nabi Muhammad terutama, dan para sahabat. Zaman itu juga sudah ada kiat-kiat bagaimana cara menyelesaikan urusan wabah ta'un itu tadi. Sekarang pun sebenarnya Allah sedang menguji ini. Asal tadi jangan sekali-kali lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang sekarang jadi di rumah saja ini, ya, gara-gara ada virus corona ini, yang namanya virus itu kan makhluk Allah juga. Gara-gara virus corona ini kemudian kita berada di rumah, jangan sampai kita juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa sama Allah, maka nanti efeknya adalah akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Mereka terdiam, putus asa. Ada lagi yang lain, misalnya di surat Toha. Surat Toha itu. Coba bukalah suratnya itu ya. Surat Toha, Pak. Surat Toha, surat ke-20 ya. Ayat 124 kalau nggak salah. Coba nah ini di layar belum ada nih kelihatan. Surat Toha. Ya.
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Wa nahsyaruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi kalau ada orang yang berpaling dari peringatanku, ini sudah diberikan peringatan di bulan Ramadan, sudah diberikan peringatan supaya kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, memperbaiki kepribadian agar nanti keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang dilahirkan ibunya sendiri, gitu kan ya. Tapi a'rada, mereka menjauh, ada yang sampai menjauh kemudian hanya mikirin mudik, hanya mikirin pulang kampung, hanya mikirin hal-hal yang bersifat material saja, sementara hal-hal yang bersifat spiritual, penanaman kepribadian diri itu tidak mereka pikirkan, bagaimana secara spiritual mereka kosong gitu, maka kata Allah apa? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kalau bahasa agama, penghidupan yang sempit itu bukan berarti miskin. Kehidupan yang sempit itu bisa jadi secara material dia berlimpah, tetapi hatinya kosong. Kalbunya tidak terisi. Gara-gara kalbunya terisi, hatinya kosong, akhirnya apa? Punya duit banyak, tetapi tidak mau berbagi. Punya uang banyak, tidak mau zakat. Punya kekuasaan tinggi, tetapi kekuasaannya tidak digunakan untuk kemanfaatan orang lain. Punya kemampuan untuk membagi sesuatu kepada orang lain, tapi dia nggak mau. Nah, itu namanya ma'isyatan dongka. Dia sempit, dia hanya berkutat pada dirinya sendiri. Istilah orang sekarang namanya ego. Orang yang ego semacam ini, gitu kan ya, penyakit fisiknya juga nanti akan mudah timbul. Apa penyakit fisiknya? Karena ego, dia merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat, merasa diri paling tinggi, merasa diri paling makmur, nggak ada orang lain lagi selain dia, maka akhirnya nanti penyakit fisiknya ya mudah barangkali terkena penyakit jantung, mudah terkena penyakit hati, itu hati yang beneran maksudnya kan, mudah sekali dia kena penyakit ginjal dan lain sebagainya. Itu dari sisi fisik, belum lagi dari sisi mental. Gara-gara dia ma'isyatan dongka, pada gilirannya kemudian tertutup pintu hatinya untuk menerima pendapat orang lain, menerima masukan dari orang lain, menerima bahkan tatap muka dari orang lain. Yang semacam itu, na'udzubillah, dia akan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia dia sudah buta mata hatinya. Di akhirat nanti wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia betul-betul dibutakan. Nanti dia datang kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Lima hasyartani a'ma waqad kuntu basyira. Padahal dulu waktu di dunia aku orang yang melihat. Apa kata Allah? Kata Allah apa? Ya Allah katakan bahwa lupa kamu kepada ayat-ayatku. Coba di bawahnya itu kan disebut di ayat 126-nya. Ya kan? Zalika atatka ayatuna fanasitaha. Fanasitaha. Kamu lupa. Kamu manusia, tapi kalau udah lupanya kelewatan, ya udah. Kamu nanti wa kadzalikal yauma tunsa. Nanti pada gilirannya hari ini tuh nanti di akhirat pun kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa itunya pengaruhnya kan? Di dunia punya kehidupan yang sempit, di akhirat dia buta betul-betul dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Saya kira itu mudah-mudahan nggak akan terjadi pada diri kita. Nah, itu yang nggak boleh dilupakan. Jadi jangan sampai kita melupakan Allah. Melupakan Allah itu pokoknya berarti adalah kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu kira-kira kesimpulannya. Jangan sampai kita lalai dari melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya perintah. Jangan juga kemudian kita melanggar larangan-larangan Allah. Itu saja yang kita lakukan, berarti kita sudah masuk dalam keadaan fanasiyahu anfusahu. Kita menjadi lupa. Nah, kalau fisiknya barangkali, mohon maaf nih, kalau dulu orang sering bilang,
kalau udah tua itu ada penyakit pikun, gitu kan? Kalau udah tua. Coba bayangkan kalau orang yang sering ngaji Quran, hidupnya ada yang hidup 107 tahun, ada yang hidup 112 tahun, gitu. Tapi karena dia sering ngaji Quran, sering melantunkan bacaan Quran, tidak pernah menghindari peringatan-peringatan Allah, dia ikuti segala aturan-aturan agama, maka dalam umur yang 112 itu, otaknya tidak pikun. Fisiknya juga tidak terlalu mengkhawatirkan orang lain. Dan yang pasti, dia juga tidak menyusahkan orang lain. Akhirnya, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi, masa mudanya bermanfaat, masa tuanya pun tidak menyusahkan orang lain. Nah, itu kan. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, pasti insya Allah nggak akan pikun. Orang yang senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasul, insya Allah hidupnya, kalaupun Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan umurnya itu menjadi keberkahan tersendiri buat diri. Itu yang pertama saya kira, soal kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai melupakan Allah, karena efeknya luar biasa. Buat tubuh kita, buat fisik kita, buat psikis kita, dan buat kehidupan kita. Baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan, maupun kehidupan nanti di yaumil akhir. Kemudian yang kedua, ada yang yang Allah bilang juga jangan kamu lupa. Itu surat Al-Qasas, surat ke-28. Nah ini waktunya masih cukup ya? Sebentar lagi nih Pak. Kalau udah ngomong kayak enakan soalnya. Tidak apa-apa, silakan. Ya. Ayat yang ke-77, surat ke-28. Nah, ini surat Al-Qasas. Ini keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Firda, coba dibaca itu. Coba ayatnya dibaca sekalian. Sekalian tilawah. Suratnya juga, ayatnya juga. Iya. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah juga bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Kita ini makhluk manusia ini adalah makhluk langit istilahnya. Makhluk surga. Kenapa? Dulu Adam kan tinggalnya di surga, Nabi Adam. Nenek moyang kita. Tinggal di surga, dapat perintah dari Allah untuk hidup di dunia. Nanti kita akan pulang ke surga. Insya Allah. Gitu kan? Jadi darul akhirah itu tadi, nanti kita akan pulang ke surga. Tapi, kata Allah, surga yang akan kita tempati nanti tergantung kehidupan kita di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oleh karena itu, jangan kamu lupakan nasibmu. Nasibaka, nasib udah jadi bahasa Indonesia tuh ya. Nasib di bahasa Arab sama nasib di bahasa Indonesia sama tuh. Nasibaka minad dunya, nasibmu di dunia. Jadi kehidupan di akhirat nanti tergantung dari nasibmu di dunia. Maksudnya apa? Kalau kamu kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, perbuatan-perbuatan sesuai dengan arahan Allah dan Rasul, maka di akhiratnya kamu akan rugi. Kalau perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan di dunia ini adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang buruk, perbuatan yang busuk, maka perilaku kamu itu akan berpengaruh pada hidupmu nanti di akhirat. Makanya Allah katakan, jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dalam Islam, itu diharamkan kita menjadi orang yang meninggalkan dunia.
Sudahlah, yang penting saya mah sholat, miskin nggak apa-apa. Sudahlah, yang penting saya mah sholat, nggak mau tahu orang lain, nggak bisa. Tetap harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah, kata Rasulullah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam buat di akhirat. Jadi akhirat itu nanti tempat kita panen. Sementara dunianya adalah tempat kita bercocok tanam. Jadi kalau bercocok tanamnya kita kemudian menanam tanaman yang tidak bagus, ya maka hasilnya nanti menjadi tanaman yang tidak bagus juga, hasil yang tidak bagus juga. Panennya menjadi panen yang tidak bagus. Makanya Allah katakan selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apa sih Allah berbuat baik sama kita? Kita sudah dikasih gratis sama Allah hidup di sini. Di dunia ini. Napas dikasih gratis, kehidupan dari umur 0 tahun sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah. Allah tidak pernah meminta bayaran. Kecuali Allah hanya mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Itu saja Allah mintanya. Cukup jangan lupakan Allah, jangan lupakan Rasul, ikuti perintah-perintah Allah, ikuti perintah Rasul, jauhi larangan Allah, cukup itu. Gitu kan? Dan satu lagi pesan Allah, wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu rusak bumi ini. Merusak fisik maupun non-fisik. Merusak fisik apa? Ya merusak fisik. Ya, contohnya bikin perubahan-perubahan yang sangat mendasar sehingga bumi ini akhirnya menjadi panas dan lain sebagainya, itu urusan lingkungan lah. Merusak yang lain, wala tabil fasada fil ard, nggak boleh kita berbuat hasad, nggak boleh kita berbuat dengki, jangan iri hati, jangan juga kemudian kita membenci kepada semua orang, karena semua adalah makhluk Allah. Jangan kita juga sering menyakiti kepada orang lain, gitu kan? Jangan juga kita tidak berbagi dan lain sebagainya. Karena apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan itu tadi. Nah, artinya apa? Bahwa jangan sekali-kali kita merupakan hidup di dunia ini. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan, udahlah, yang penting kita mah sholat, gak usah ngegubris orang lain, yang penting kita baik dulu. Enggak. Kita baik, orang lain juga harus ikut baik. Kita bagus, orang lain juga harus ikut rombongan kita bagus. Kita mencoba sedekah sama orang lain, kita pun ajak orang lain bersedekah. Kita punya kemampuan untuk berbagi kepada orang lain, kita pun ajak orang lain untuk punya kemampuan untuk berbagi dengan kita. Sama. Jadi supaya apa? Supaya kita berjamaah, bermasyarakat, menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah secara berjamaah. Nggak bisa kita jalankan sendiri-sendiri, gitu kan? Nah, dalam konteks yang begini, berarti Islam mengajarkan syamil. Islam mengajarkan kesempurnaan. Ingat, dunia ini tempat sawah ladang kita. Jangan sekali-kali kita rusak sawah ladang kita dengan satu perbuatan yang membuat panen kita nanti di akhirat gagal. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, akhirnya kita menjadi orang yang mublis. Mublis itu artinya rugi. Pailit. Kita akan pailit. Banyak hutangnya. Hutang kepada Allah, hutang janji, hutang ibadah, dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini baru malam yang ke-15 ya, malam pertengahan lah istilahnya, kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa menuntaskan, menyempurnakan ibadah Ramadan sampai akhir, dan nanti sampai akhir itu akhirnya kita diberikan oleh Allah satu predikat, yaitu sebagai orang yang berpuasa, yang Allah memberikan pahalanya sesuai dengan keinginannya. Karena orang yang berpuasa itu, kata Allah, itu wa'azabi, aku yang akan membalas puasanya. Bukan ada puasa begini-begini, kan nggak ada. Kalau puasa itu semua, kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal ibnu Adam buat dia. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa itu Allah yang akan membalas, kata Allah. Kapan membalasnya? Wallahu a'lam bishawab, Allah yang tahu persis. Nah, mudah-mudahan dengan tazkirah ini
dua hal yang tidak boleh dilupakan, ya kan? Meskipun pada hakikatnya manusia itu sering lupa tadi, mudah-mudahan dua ini tadi kita selalu ingat kepada Allah, selalu ingat akan peringatan-peringatan Allah, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu, Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai zikrullah ya, peringatan dari Allah, bisa sama-sama kita saling sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Arif, luar biasa. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini banyak sekali yang banyak kita manfaatnya ambil dari ayat-ayat. Kita nggak boleh melupakan Allah dan tidak boleh lupa dengan kondisi yang sekarang ini. Dan supaya ingat ada akhirat menanti dan untuk persiapan. Ya. Baik, para webinar Zoom yang dimuliakan Allah, silahkan bagi yang sharing-sharing ataupun bertanya kepada Pak Ustadz, kita masih ada waktu 20 menit lagi. Ini luar biasa, ini banyak. 3 penanya dulu ya, silahkan yang mengacukan jari seperti ini boleh, atau di kode, di tepuk tangan di situ, nanti kita akan lakukan pertama, atau di grup chat. Silahkan, ada yang mau mulai mengawali untuk bertanya atau sharing? Ya, mungkin saya dulu, Pak Ustadz. Tadi ada bilang bahwa kalau kita membaca Al-Quran rajin, kemudian taat kepada Rasulullah, kemudian dengan peringatan-peringatan Allah, kita kalau memang itu bisa kita lakukan, insya Allah kita akan kerjakan semampu sebatas kita kemampuan itu. Sampai ada yang usia di atas 100 itu, meskipun pikun, tapi beliau masih tidak lupa, bahkan ingat sama sekali. Nah, bagaimana Pak Ustadz untuk orang-orang yang kita masih muda begini ya, kalau saya sih setengah umur ya, setengah abatan gitu ya, supaya apa yang kita lakukan ini, entah baca Quran sehari-hari, sholat, ibadah bersedekah dan seterusnya itu tetap kita komitmen bahwa kita nggak melupakan Allah. Ya, tetap kita pikun, tetapi pikun tapi tidak separah apa yang kebanyakan orang ini yang terjadi, karena kebanyakan usia-usia kalau menurut Al-Quran begitu kita menua itu kembali lagi seperti bayi. Nah, ini bagaimana untuk bisa kita konsisten tidak melupakan Allah dan kita terus ingat kepada Allah. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Ada resepnya yang pernah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tetap konsisten. Yang pertama adalah ittaqillah haitsuma kunta, kata Rasulullah itu. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Rasulullah katakan begitu. Ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya apa? Walaupun dalam kondisi sesempit apapun, gitu kan, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita tetap ingat kepada Allah, Allah pasti akan mengingatkan kita terhadap hal yang semacam itu. Contoh misalnya, kita kadang-kadang kan, ya mohon maaf nih, meluangkan waktu yang kadang-kadang waktunya longgar, tapi kita tidak melakukan ibadah sunnah. Contohlah baca Quran. Kalau kita lagi di pesawat, gitu kan, kita lebih memilih tidur atau memilih baca Quran? Tidur biasanya. Lebih memilih tidur dibanding baca Quran, gitu kan? Iya. Kenapa? Karena dia pikir ya yang namanya baca Quran itu akhirnya tidur-tidur juga, gitu, karena ngantuk, gitu kan? Lebih baik tidur beneran, gitu kan, dibanding baca Quran. Padahal ketika kita ingat, saya lebih baik baca Quran, gitu kan, meskipun sedikit, gitu, meskipun mungkin bacanya terbata-bata, gitu, tetapi konsisten itu kita lakukan, insya Allah, karena haitsuma kunta, di mana saja kita berada itu tadi, pada gilirannya, kemudian Allah akan menerbitkan rasa ingat itu kepada kita, gitu. Sehingga apapun yang kita baca tadi,
pada gilirannya nanti akan merangsang otak kita, merangsang pemikiran kita, merangsang hati kita juga, dan ini akan menjadi kebiasaan kita. Gitu. Jadi ada orang yang saya suka perhatikan kalau misalnya saya suka keluar kota gitu pakai pesawat gitu kan, saya perhatikan ada beberapa orang yang kadang-kadang saya pergi, dia juga beberapa pergi dengan saya gitu kan, atau juga ketemu lagi di di pesawat. Ada orang yang kebiasaannya setiap dia naik kendaraan, entah itu jalan darat atau jalan udara gitu kan, dia tidak menghilangkan kesempatan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi yang sangat sempit itu tadi. Nah, ini insya Allah akan Allah berikan gitu faedahnya. Ingatlah ya, namanya fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun Allah akan balas. Jadi kalau dia ingat sama Allah dalam waktu yang sangat kecil sekalipun itu tadi gitu kan, maka kesananya kita akan diingatkan oleh Allah. Contoh lagi misalnya, kalau bangun pagi subuh, sebelum subuh, kalau sekarang nih puasa enak nih, karena sahur terus kan gitu Pak ya. Atau nanti setelah puasa lah, kalau sekarang sih kayaknya terjaga terus gitu kan. Nah, pagi subuh, kita kan bisa ngatur tuh. Misalnya bangunnya jam 3 pagi. Terbangun, sekali waktu diberikan peringatan oleh Allah terbangun. Jam 3 pagi. Kalau 3 kali saja kesempatan kita jam 3 pagi itu kita cuma jam 3 pagi datang ke kamar mandi, sudah kamar mandi tidur lagi, ya kan? Nanti kebiasaannya akan begitu, nggak akan dibangunkan lagi sama Allah kan. Tetapi kalau satu waktu kita bangun, jam 3 pagi bangun, kemudian nggak apa-apa lah 2 rakaat untuk sekarang. Kan gitu, 2 rakaat. Sudah, besok lagi bangun, sudahlah 2 rakaat terus. Besok lagi bangun 2 rakaat terus, nanti akan terbangun terus pada giliran itu kan menjadi ajab. Gitu kan. Siapa yang mengajakkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati kita ingat sama Allah, Allah juga kemudian memberikan tadi pencerahan di hati kita itu tadi dan diberikan peringatan di akal kita, di otak kita. Seperti itu gitu misalnya. Ya kan? Nah, malam Jumat ini misalnya. Malam Jumat ini kan orang disunahkan oleh Rasulullah itu untuk baca surat Al-Kahfi, gitu kan? Sekecil apapun kesempatan kita gitu, baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Entah kita lagi di mana gitu kan. Ini akan terus-menerus, Pak. Akan terus menjadi konsistensi buat kita. Jadi kata Rasulullah, amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang konsisten meskipun sedikit. Nah, itu akan berpengaruh, Pak. Insya Allah nggak akan pikun lah ke depannya gitu kan. Saya menemukan banyak contoh di di beberapa tempat gitu kan, bagaimana orang yang membiasakan melakukan sesuatu amal gitu kan ya, yang hidupnya sampai akhir hayatnya atau sampai masa tuanya, dia akan selalu melakukan hal yang serupa ketika dia masih hidup tadi. Misalnya sekarang kita usianya sudah 50 tahun nih. Saya juga sama Pak, udah setengah abad lebih nih. Ya kan, setengah abad lebih. Misalnya kita lakukan ini. Nah, kalau kita lakukan ini terus-menerus gitu kan, insya Allah kita akan bisa melakukan ini sampai akhir hayat kita. Tapi konsisten. Walaupun cuma 2 rakaat misalnya kan, 2 rakaat setiap malam. Menjelang subuh 2 rakaat. Terus saja gitu, rutin. Pakai 40 hari lah. Kan kalau 40 itu ukuran yang banyak kalau di dalam Al-Quran. Nabi itu 40 tahun diberikan wahyu oleh Allah. Nabi Musa alaihi salam berdiri dulu 40 hari, 40 malam di Bukit Tursina, baru bisa bicara sama Allah, gitu kan? Nah, kita juga coba konsisten 40 hari, 40 malam melakukan yang itu tadi. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk keberkahan buat kita itu tadi. Belum terlambat kalau kita lakukan sekarang. Itu saya kira, Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang bertanya, silahkan pakai reaksi seperti ini, atau bertanya di web. Oh, ini ada pertanyaan nih. Bisa dibaca ya, tak saya bacakan Pak Ustadz ya. Dari Ibu Sadek mungkin ya. Assalamualaikum Ustadz. Kadang-kadang orang yang diberi rahmat, tapi dia lupa bersyukur dengan mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Apakah konsekuensinya yang dia dapat? Mohon penjelasan. Dari Bu Sadek mungkin ya. Iya. Silakan. Ya. Rahmat itu
kasih sayang. Jadi belum diberikan rahmat kalau yang begitu namanya. Itu namanya baru diberikan kelebihan sama Allah. Gitu kan ya. Kalau yang diberikan rahmat itu adalah orang yang sudah melewati sesuatu yang dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya gitu kan. Jadi ada orang yang diberikan kelebihan, tapi kemudian kelebihannya itu tidak dia pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya dia punya kelebihan rezeki, tidak memberikan hartanya itu tadi, kelebihan rezekinya itu tadi di jalan Allah, gitu kan? Konsekuensinya ya dia akan mendapatkan satu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di dunia sempit ya kehidupannya, seperti yang tadi disebut di surat Toha itu tadi kan, kehidupannya sempit. Nanti punya harta banyak, gitu kan? Hartanya itu karena tidak pernah disedekahkan, akhirnya sia-sia belaka. Di ujung nanti penghidupannya, hartanya jadi rebutan orang lain. Kan banyak yang seperti itu kan? Jadi ketika dia punya harta banyak, dia punya anak banyak, ya akhirnya ketika akhir hayatnya dia meninggal, hartanya diperebutkan oleh banyak orang, banyak anak-anaknya, tidak bermanfaat bahkan, jadi rebutan. Ada yang begitu kan? Macam-macam yang kemudian Allah lakukan. Gitu. Itulah yang disebut dengan penghidupan yang sempit. Jadi belum menjadi rahmat itu jadinya. Ya kan? Belum muncul rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau seperti itu. Kenapa? Rahmat Allah itu akan muncul gitu kalau orang itu memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada dia, dimanfaatkan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu saya kira, Pak. Ya. Silahkan, ada yang sharing lagi? Nah, siapa yang buka? Silahkan, masih ada waktu 9 menit lagi sebelum kita akhiri. Silahkan, bisa ngangkat tangan begini ya. Ini alhamdulillah ini malam ini 41 partisipan, Pak Arif. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Menarik nih kajiannya nih. Ya. Ini yang Pak Ustadz datang nih, Pak Ustadz. Wah, ini masih nggak kelihatan ya. Silahkan, saya buka nanti siapa yang tunjuk tangan begini atau pakai reaction begini ya, seperti semacam ini. Ya, enggak begini saja. Ya. Siapa ini ya? Saya lihat dulu. Bu Sasmawati mau bertanya? Assalamualaikum Bu Sasma. Oh tadi ya, belum ya Bu Sasma ya? Nah, nggak dengar ya suaranya ya? Atau ada yang sharing? Ini yang luar biasa, ada soulmate beliau ini. Silakan yang sharing juga. Bu Nurita nih, silakan Bu Nurita. Yeah. Nah, sharing-sharing Bu Nurita. Nah. Ya, dia bisa di-on kan ya. Silahkan Bu Nurita. Terima kasih Pak Gus ya, atas kesempatannya. Saya hanya sharing saja. Ya. Saya terima kasih kepada Bapak Ustadz satu ini. Kebetulan beliau suami saya. Yes. Saya pernah diajarkan untuk stres, Pak. Oh, sama beliau. Saya pernah diajarkan untuk bagaimana saya sendiri yang bikin stres itu saya sendiri. Ada seorang suami tidak punya tabungan tapi dia santai, Pak. Dia seorang suami yang kalau nggak punya duit dia tetap tenang. itu sebelum saya belajar EFT. Tapi alhamdulillah setelah saya belajar EFT, saya sudah terbiasa dibikin stres oleh beliau. Masya Allah, saya ada sharing hanya sedikit sebetulnya ini bukannya ria, tapi bagi saya itu hal yang saya dapatkan dengan dapatkan ilmu itu dengan kok mudah sekali. Beliau mengatakan begini, kemarin katanya saya ada uang di dompet saya cash 500.000. Ternyata Allah takdirkan saya ketemu anak yatim, anak adik saya katanya gitu kan. Anak adik saya yang yatim.
Tapi saya tidak peduli juga dengan dengan uang yang tidak ada lagi di dalam dompet. Jadi saya kasihkan semua 500-500-nya. Lalu besok harinya saya kaget. Di rekening saya ada uang senilai 15 juta. Katanya gitu kan. Akhirnya saya cerna, Pak. Kayaknya enteng. Beliau mengatakan itu enteng bagi saya. Kedengarannya enteng. Saya coba deh. Setelah hari Jumat, besoknya Jumat itu saya sedang masak. Tiba-tiba ada kakak saya minta tolong dibantu nebus obat. Dengan cara minjam. Tapi bagi saya kalau soal minjam itu berat. Ke depannya berat. Akhirnya saya katakan, saya nggak mau pinjamkan, tapi saya mau bantu 200.000. Alhamdulillah kakak saya tersebut nggak banyak kota, cuma 200.000 katanya. Akhirnya saya berikanlah 200.000. Setengah jam kemudian suami saya memberi kabar bahwa saya dapat rezeki berangkat umroh bersama ibu saya. Saya bilang 200.000, kok hadiahnya umroh melebihi suami saya ini gitu kan. Masya Allah Pak, itu yang akhirnya saya pelajari dari kehidupan beliau itu, satu ketenangan, dan beliau itu nggak pernah berhitung soal harta. Itu yang saya pelajari. Jadi pada saat saya ada pergi dengan beliau, saya katakan, Abi, kalau saya Allah takdirkan punya uang 1 miliar, saya harus kasih ke masjid itu berapa? Saya katakan gitu. Infaknya ke masjid itu berapa? Akhirnya suami saya katakan, kasih semuanya. Bagi saya kan nggak masuk akal, Pak. Masa saya bilang saya punya 1 miliar, dikasih ke masjid semuanya, orang saya bilang, berapa? Yang benarnya berapa, Bi? Kasih semuanya, Mi. Lu kok semuanya? Ya kamu menghayal aja pelit, katanya suami saya. Bagaimana kamu dikasih sungguhan sama Allah 1 miliar, makin pelit kamu, katanya gitu. Masya Allah, akhirnya saya merasakan, Masya Allah, itu dari balik kata-kata beliau itu yang kadang saya pelajari, dan alhamdulillah setelah saya memperdalam ilmu EFT ini, apa yang beliau ajarkan itu saya temukan akhirnya, perjalanan itu saya temukan. Jadi pada saat beliau itu kelihatannya memang kalau ceramah itu enteng kayak gitu Pak. Itu padahal kita yang ngadepin juga bingung juga gitu kan terkadang. Ya mungkin dari saya itu aja Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nur. Ada komen Pak Ustadz? Nah, itu testimoninya itu subjektif tuh. Ya. Kami bisa jadi suri toladan ya. Silakan kita ada. Ini ada lagi nih pertanyaan ini Pak Ustadz ya. Iya. Hadit tadi udah. Ini dari Abu Aswer As-Sazani ya. Ustadz, bagaimana caranya supaya iman kita yazid la yanqus? Naik terus gitu ya. Naik terus kali ya, gitu ya. Iya. Yazid wa yanqus kan gitu. Iman itu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu kan. Bagaimana caranya naik terus gitu kan? Yes. Gitu. Ya memang itu manusiawi, kalau kadang-kadang turun manusiawi, Pak. Sangat manusiawi. Kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat juga seperti itu. Mohon maaf misalnya kalau kita menyebut tentang Nabi Yunus alaihi salam gitu ya. Kalau dalam dalam sejarah para nabi, Nabi Yunus itu kan sempat pula, dalam tanda petik loh ya, bukan kemudian ini barangkali ini bagian dari pelajaran buat kita, itu kan akhirnya merasa gundah gulana karena memberikan peringatan kepada manusia, kepada umatnya itu manusiawi, dia agak sedikit kecewa gitu kan. Akhirnya dia berada di pinggir laut dan kemudian ikut kelompok orang. Akhirnya di tengah lautan dia harus terjun ke lautan dan dimakan ikan paus kan gitu kan. Nah itu kan bagian dari strategi atau skenario Allah lah, bahwa manusia itu ada juga yang begitu gitu kan, seperti Nabi Yunus gitu kan ya. Ada juga mungkin seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, bagaimana sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha misalnya kan, dan sepeninggal Abu Thalib,
sempat dalam tanda petik sebagai manusia, ini bukan kemudian ini, artinya sebagai manusia bahwa itu adalah tahun kesedihan Rasulullah ketika itu, gitu kan? Tahun kesedihan Rasulullah karena beliau ini ditinggal oleh dua orang yang selama ini berada di samping kanan dan samping kirinya. Khadijatul Kubra itu istrinya yang luar biasa, yang selalu mengikuti kemana beliau berdakwah, selalu mendampingi beliau. Abu Thalib juga begitu, gitu kan. Kedua-duanya meninggal. Makanya ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW itu tadi juga adalah bagian dari dalam tanda petik hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW gitu setelah dua orang ini meninggal. Itu ya, kira-kira. Artinya dalam kehidupan manusia pasti ada begitu. Yazid wa yankus itu tadi. Tapi kalau Yazid terus gitu, jangan juga dulu gitu. Karena kalau Yazid juga nanti jadi sombong kita. Jangan kita sombong juga. Ya, pada saat Yazid, Allah pasti nanti akan memberikan ujian. Lihat aja di surat Al-Ankabut itu. Di surat Al-Ankabut ayat yang kedua itu. Apakah manusia itu mengira dia masuk surga seenaknya saja tanpa diuji oleh Allah? Gitu kan? Kira-kira kan? Jadi ketika iman lagi tinggi, tiba-tiba jebret, datang ujian. Ini manusia ini ketika datang ujian itu mau turun imannya atau mau naik imannya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita sudah punya bekal, sudah punya ilmu, sudah punya kemampuan, maka insya Allah dia akan tetap Yazid. Gitu kan? Oleh karena itu, supaya berusaha kita Yazid terus, mudah-mudahan tidak yankus, itu tadi yang kata Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan amal itu, lakukan ibadah itu, perbuatan baik itu konsisten meskipun sedikit. Itu aja Pak, lakukan. Bukan hanya sholat. Sedekah pun begitu. Lakukan yang konsisten. Bapak konsistennya sehari 10.000 aja. Gitu kan, konsisten terus. Sehari 10.000 aja. Terus konsisten. Lakukan 40 hari baru nambah, 40 hari baru nambah gitu. Insya Allah ini akan terus menambah keimanan kita gitu kan. Mudah-mudahan ketika nanti datang ujian tidak yankus, tidak turun karena kita sudah punya bekal. Gitu kan. Tapi hari ini 10.000, besok 10.000 uang paling gede nih. Akhirnya 2.000 kan gitu kan. Nggak konsisten namanya kan. Nah, itu yang bisa menyebabkan kita akhirnya jadi turun. Tapi punya duit ya kan, 10.000, besok punya duit misalnya sekarang punya duit 100.000, 10.000, besok punya duit 11.000, 10.000, besok punya duit 10.000, 10.000 juga gitu kan, konsisten dia gitu. Insya Allah itu akan menambah perbekalan kita untuk menghadapi ujian yang kadang-kadang bisa membuat kita imannya jadi yankus itu tadi. Itu Pak. Saya kira itu aja lah bekalnya gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama ditolong oleh Allah supaya tidak yankus iman kita. Yazid terus gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sebenarnya waktu sudah pas ini cukup. Ya. Iya. Atau bagaimana, masih perlu ada tambah satu penanya ini yang belum ada penanya yang langsung tatap muka atau sharing begitu ya. Saya kasih satu kesempatan 5 menit saja ya kita untuk diskusi. Silakan. Sharing-sharing atau menanyakan. Satu penanya lagi terakhir, ya belum kita akhiri. Silahkan bisa tampil, ya supaya jelas. Kalau kadang-kadang di WA pendek itu. Siapa ini yang bicara? Enggak. Begini saja cukup ya. Silahkan sharing-sharing. Bentar, saya ngeliat dulu. Ya. Acara ini juga terselenggara oleh dari jasa baik dari Pak Dr. Edi Iskandar ya, yang sudah mengawali ikon ini beberapa hari terakhir, bahwa dari awal sampai 10 terakhir. Nanti insya Allah ikon selanjutnya di besok, kalau tidak salah Bunda Nurita ya, akan sharing ilmu di bulan Ramadan ini. Nggak ada, sudah cukup semua ya? Oke, alhamdulillah sudah cukup jelas kajian Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Intinya adalah melakukan sesuatu itu konsisten, ya, dan istiqomah gitu ya Pak Ustadz ya, supaya kalau ibadah kita sedikit demi sedikit
tidak tadi turun naik, tapi akan naik terus konsisten gitu. Ini memang nggak gampang karena butuh kekuatan dari diri kita. Makanya perlu ada penambahan ilmu tools EFT ini untuk organ-organ atau sel-sel tubuh kita bisa connect dengan apa yang kita harapkan begitu, dan Allah yang kuasa. Baik, kita tutup malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu. Saya Agus Prayitno, mewakili dari ICON, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih Pak Ustadz Arif Budiman, jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali, ilmu-ilmu yang diberikan sangat memberi manfaat kepada kami. Barakallahu fiik. Baik, kajian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.